Mau tahu cara jualan 1.000 bakso bisa dapat 2 juta sehari? Jangan di-scroll dulu. Ini dia rahasia jualan bakso bakar dengan variasi saus yang laris manis setiap hari. Bayangkan, cuma dari jualan bakso bakar 1.000 sampai 3.000-an per tusuk bisa menghasilkan cuan 2 juta rupiah setiap hari. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ini nyata. Ada rahasia di balik resep, varian saus, dan strategi jualan yang bikin dagangan ini selalu diserbu pembeli. Dan sebelum kita mulai membongkar rahasianya, buat kamu yang sudah menekan tombol subscribe, semoga Allah melancarkan rezekimu, menyehatkan badanmu, dan memudahkan setiap urusanmu. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini bisa terus berbagi inspirasi usaha yang mengubah hidup banyak orang. Jadi, siapkan dirimu, karena dalam beberapa menit ke depan, kamu akan tahu cara sederhana jualan bakso bakar varian saus yang bisa jadi sumber penghasilan harian tanpa harus punya modal besar. Inilah saatnya mengubah ide kecil jadi rejeki besar. Jangan kemana-mana, kita mulai sekarang. Selamat datang pada langkah pertama sebuah perjalanan bisnis jajanan yang menjanjikan. Di bab ini, kita akan menyusun fondasi dari awal. Kesiapan mental, bahan baku, peralatan, lokasi, hingga persiapan rasa dan saus yang menjadi ciri khas. Semua harus direncanakan agar tidak terjadi kerugian. 1.1. Menetapkan konsep dan target pasar. Sebelum Anda mulai, pikirkan dulu siapa yang akan menjadi pembeli utama. Apakah anak sekolah, mahasiswa, pekerja malam, atau keluarga? Karena harga jual di kisaran 1.000 hingga 3.000 per tusuk, maka target pasar ideal adalah mereka yang mencari jajanan terjangkau namun tetap enak dan inovatif. Tentukan varian saus, misalnya saus pedas manis, barbeque, keju, atau sambal kacang, agar ada pilihan yang menarik. Inovasi rasa ini penting agar Anda tidak hanya bakalan seperti yang lain. Artikel menyebut bahwa inovasi varian adalah salah satu kunci agar usaha bakso bakar tetap berkembang. Saat Anda memiliki konsep yang jelas, maka seluruh persiapan berikut akan lebih mudah. 1.2. Menyiapkan modal dan peralatan dasar. Anda perlu memperhitungkan modal yang dibutuhkan untuk memulai. Berdasarkan sumber, untuk jenis keliling atau gerobak kecil, modal dasar cukup Rp5.540.000, termasuk gerobak kecil, mesin panggang, dan lain-lain. Untuk usaha yang simpel, rumahan atau sangat sederhana, ada studi yang menyebut modal awal sekitar Rp345.000 untuk skala kecil, asumsi laku 80 tusuk hari dengan harga Rp2.500. Untuk skala kemitraan franchise usaha bakso bakar, ada paket mulai dari 7,9 juta hingga puluhan juta. Karena kita menargetkan jualan dengan harga tusuk 1.000 sampai 3.000, maka kita bisa memilih modal ringan. Misalnya, gerobak sederhana plus panggangan, plus alat tusuk, plus saus, plus kemasan. 1.3. Memilih lokasi dan persiapan operasional. Lokasi yang strategis sangat penting untuk usaha jajanan seperti ini. Pilih tempat yang ramai pengunjung, depan sekolah, taman permainan, area malam ramai, dekat kampus atau kosan. Sumber menyebut bahwa lokasi strategis meningkatkan peluang laris. Persiapan operasional meliputi persiapan listrik atau gas untuk panggangan, persiapan meja atau gerobak yang menarik dan bersih, persiapan menu dan saus yang sudah diuji coba, persiapan sistem penjualan, apakah hanya berdiri jalanan atau juga delivery atau online lewat media sosial. 1.4. Membuat daftar bahan baku dan varian saus. Karena fokus pada varian saus, maka kita harus siapkan beberapa saus berbeda untuk menarik pembeli. Misalnya, saus sambal manis pedas, saus keju creamy, saus barbeque, saus kacang pedas. Hitung bahan baku bakso tusuk, misalnya 3-4 butir bakso tiap tusuk, tusuk sate, margarin atau olesan minyak, tusuk sate, kemasan atau serbet, plastik pembungkus. Sumber menyebut bahwa bumbu olesan, tusuk sate, bakso, dan kemasan termasuk biaya produksi. Pastikan Anda membeli bahan baku dengan harga grosir agar margin tetap bagus. Proses produksi dan strategi rasa.
Setelah semua persiapan selesai, kini saatnya memasuki bagian yang paling penting, yaitu proses produksi. Disinilah cita rasa, aroma, dan tampilan produk akan menentukan seberapa besar peluang usaha ini bisa sukses. Ingat, rasa yang konsisten dan unik akan menjadi identitas jualanmu. 2. 1. Menyiapkan bahan baku utama. Untuk membuat bakso bakar varian saos, siapkan bahan baku dasar berkualitas. Pilih bakso sapi atau ayam yang kenyal dan segar. Jika ingin membuat sendiri, gunakan daging segar dan tepung tapioka dengan perbandingan 1:4. Namun, untuk memulai usaha cetat, kamu bisa membeli bakso matang dari produsen lokal atau pasar grosir dengan harga sekitar Rp50.000 per kilogram yang berisi sekitar 100 butir. Tambahkan bahan pelengkap seperti tusuk sate, margarin, saus sambal, kecap manis, bawang putih, dan bahan untuk saus varian seperti keju, madu, barbeque, atau sambal kacang. Pastikan semua bahan mudah didapat di toko bahan makanan agar proses produksi tidak terhambat. 2. Membuat saus varian yang menarik. Saus adalah kunci dalam bisnis bakso bakar ini. Rasa bakso umumnya hampir sama, tetapi saus bisa menjadi pembeda utama. Berikut beberapa contoh saus yang bisa kamu buat. Saus pedas manis klasik. Campurkan cabai merah rebus, bawang putih, gula merah, kecap manis, dan sedikit air. Haluskan dan tumis hingga kental. Saus barbeque rumahan. Gunakan saus tomat, madu, kecap Inggris, gula pasir, dan lada hitam. Tumis perlahan hingga pekat dan harum. Saus keju creamy. Lelehkan keju cheddar dengan susu cair dan mentega. Aduk hingga kental. Saus kacang pedas. Tumis kacang tanah halus dengan cabai, gula merah, dan sedikit air jeruk nipis agar tidak enak. Keempat saus ini bisa kamu siapkan dalam wadah terpisah dan ditawarkan sesuai selera pembeli. Pembeli akan senang jika diberi pilihan rasa. Itu sebabnya konsep varian saus membuat jualanmu terasa lebih eksklusif dibanding pedagang bakso bakar biasa. 2.3. Teknik membakar yang menggugah selera. Sebelum membakar, olesi bakso dengan campuran margarin dan sedikit saus agar permukaannya tidak kering. Gunakan arang batok kelapa atau panggangan gas dengan suhu sedang agar bakso matang merata dan mengeluarkan aroma khas. Proses membanggang yang baik biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 5 menit per tusuk. Selama proses itu, oleskan saus 2 kali untuk menghasilkan warna kecoklatan yang menggoda dan rasa lebih meresap. Penelitian dari para pelaku usaha kecil menengah menunjukkan bahwa aroma bakaran menjadi daya tarik terbesar bagi pembeli yang lewat di sekitar lokasi jualan. Jadi, pastikan aroma ini menjadi senjata utama menarik perhatian. 2.4. Persiapan kemasan dan penyajian. Gunakan kemasan sederhana namun bersih. Jika dijual untuk makan di tempat, gunakan piring kecil atau kertas minyak. Untuk dibawa pulang, gunakan plastik bening dengan label sederhana bertuliskan nama usaha. Label akan membantu pembeli mengingat merekmu. Tambahkan tisu atau sumpit kecil jika diperlukan, agar terlihat lebih profesional. Kebersihan kemasan memberi kesan bahwa produkmu higienis dan berkualitas, sehingga pembeli tidak ragu untuk membeli ulang. 2.5. Estimasi biaya produksi harian. Berikut contoh perhitungan untuk skala kecil dengan target menjual 1.000 tusuk per hari. Bakso 5 kg, Rp250.000. Tusuk sate 1.000 batang, Rp20.000. Margarin dan olesan, Rp30.000. Bumbu dan saus berbagai varian, Rp100.000. Gas atau arang untuk bakar, Rp30.000. Kemasan dan tisu, Rp20.000. Biaya tambahan lain seperti sewa tempat atau listrik, Rp50.000. Total pengeluaran harian sekitar Rp490.000. Dengan harga jual rata-rata Rp2.500 per tusuk, 1.000 tusuk menghasilkan Rp2.500.000 pendapatan kotor. Maka keuntungan bersih per hari sekitar Rp2 juta setelah dikurangi biaya produksi. Angka ini tentu bisa berubah tergantung lokasi, harga bahan, dan strategi promosi, namun menunjukkan potensi yang nyata untuk usaha modal kecil dengan hasil besar. Strategi promosi dan branding usaha. Setelah produk siap dan cita rasa sudah stabil, tahap berikutnya adalah bagaimana menarik perhatian pembeli. Banyak usaha gagal bukan karena rasanya kurang enak, tetapi karena tidak dikenal orang.
Promosi yang efektif bisa membuat daganganmu cepat viral dan dikenal luas. 3.1. Membuat identitas dan merek yang mudah diingat. Pilih nama usaha yang sederhana, mudah diingat dan mewakili produkmu. Misalnya, bakso bakar Bang Cuan, bakso bakar varian saus, atau bakso bakar harum malam. Gunakan warna khas pada gerobak, seperti merah atau orange yang memancing perhatian. Tambahkan papan nama sederhana dengan tulisan jelas. Identitas visual yang konsisten, mulai dari logo, warna, hingga slogan, akan membuat pembeli lebih cepat mengenali usahamu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan area jualan, karena citra bersih sama pentingnya dengan rasa enak. 3.2. Promosi langsung di lapangan. Gunakan cara klasik namun efektif, seperti memberi tester 1 tusuk bakso gratis untuk pembeli baru, atau promo beli 5 gratis 1. Berikan pelayanan ramah, senyum, dan sapaan hangat agar pelanggan merasa dihargai. Sumber bisnis kuliner jalanan menyebut, pelanggan yang puas cenderung kembali membeli 2 kali lipat lebih sering daripada yang hanya lewat. Artinya, pelayanan menjadi kunci utama untuk membangun pelanggan tetap. 3.3. Promosi digital dan media sosial. Buat akun media sosial khusus untuk usahamu. Unggah foto dan video pendek yang menampilkan proses pembakaran bakso, lelehan saus, dan aroma asap yang menggoda. Gunakan caption sederhana dan ajakan yang menarik seperti harum bakarnya bikin lapar atau cuma 2.500 per tusuk, nikmatnya nggak ketahan. Jika memungkinkan, kolaborasikan dengan kreator lokal atau influencer kuliner di daerahmu untuk memperkenalkan produk. Walaupun hanya dalam skala kecil, efek viral bisa membuat daganganmu diserbu pembeli. 3. Strategi pelanggan tetap. Beri kartu stempel sederhana untuk pelanggan, misalnya setiap pembelian 10 tusuk, pembeli mendapat 1 tusuk gratis. Strategi ini terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, simpan nomor pelanggan dan tawarkan layanan pesan antar di sekitar lokasi menggunakan aplikasi chat. Jika kamu memiliki waktu luang, jual juga dalam bentuk frozen food di rumah agar pelanggan bisa membeli stok untuk disimpan. Dengan begitu, penjualan tidak hanya bergantung pada jam buka gerobak. Mengatur keuangan dan keuntungan. Mengatur keuangan adalah fondasi agar bisnis tetap berjalan stabil. Jangan sampai keuntungan besar di awal membuat kamu lupa mengatur arus kas. 4.1. Pencatatan harian sederhana. Gunakan buku catatan kecil atau aplikasi catatan di ponsel untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan setiap hari. Catat jumlah tusuk terjual, bahan baku yang digunakan, dan biaya operasional seperti gas, listrik, serta bahan pelengkap. Dengan pencatatan rutin, kamu bisa tahu kapan harus belanja ulang dan berapa laba bersih yang diperoleh. 4.2. Analisis laba bersih bulanan. Jika dalam satu hari keuntungan bersih rata-rata 2 juta rupiah, maka dalam sebulan dengan asumsi berjualan 25 hari, total laba bersih mencapai 50 juta rupiah. Dari jumlah ini, sisihkan minimal 20% untuk modal putaran berikutnya, 10% untuk perawatan alat dan bahan promosi, dan sisanya bisa menjadi tabungan atau keuntungan pribadi. Perhitungan sederhana seperti ini membantu kamu mengetahui bahwa usaha bakso bakar varian saus termasuk usaha dengan potensi cuan tinggi jika dikelola disiplin. 4.3. Menghindari kerugian. Kerugian sering terjadi bukan karena dagangan tidak laku, tetapi karena salah hitung bahan, promosi berlebihan, atau pemborosan gas dan saus. Lakukan evaluasi setiap minggu untuk menyesuaikan stok dan harga jual. Jangan menurunkan kualitas bahan meski harga naik, karena pembeli lebih cepat kabur jika rasa berubah. Pengembangan usaha dan inovasi menu. Setelah penjualan stabil, jangan berhenti berinovasi. Konsumen mudah bosan, maka kamu perlu menghadirkan varian baru agar mereka selalu penasaran. 5.1. Menambah varian rasa. Ciptakan menu mingguan seperti bakso bakar madu pedas, bakso bakar keju mozzarella, atau bakso bakar lada hitam. Variasi ini membuat pelanggan kembali untuk mencoba rasa baru. Kamu bisa mengadakan polling sederhana di media sosial agar pelanggan merasa dilibatkan. 5.2. Menambah titik jual. Jika penjualan harian sudah stabil, pertimbangkan membuka cabang kecil di lokasi lain.
Gunakan sistem bagi hasil dengan kerabat atau karyawan yang bisa dipercaya. Dengan cara ini, omset bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat tanpa perlu menambah banyak modal. 5.3. Menjaga kualitas dan nama baik. Setiap hari, pastikan rasa, kebersihan, dan keramahan tetap terjaga. Nama baik lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Banyak pengusaha kecil gagal karena lengah menjaga kualitas setelah ramai pembeli. Jadikan setiap tusuk bakso yang kamu jual sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rizki yang diberikan Allah. Penutup dan motivasi. Usaha bakso bakar varian saus bukan hanya soal menjual makanan, tetapi juga tentang ketekunan dan kejujuran. Dari modal kecil bisa tumbuh menjadi sumber penghasilan besar jika dikelola dengan disiplin. Jangan takut memulai, karena setiap pengusaha sukses pernah menjadi pemula. Selalu percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik dan kerja keras akan membawa hasil yang berkah. Jadikan pelanggan sebagai sahabat, bukan sekedar pembeli. Dengan begitu, mereka akan datang bukan hanya karena lapar, tetapi karena percaya pada rasa dan kejujuran yang kamu tawarkan. Dan ingat, keberhasilan bukan datang dari keberuntungan semata, melainkan dari ikhtiar, doa, dan kesabaran. Semua yang kamu tanam dengan niat baik, insya Allah akan berbuah manis pada waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan tentang usaha bakso bakar varian saus ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru buat kamu yang ingin memulai usaha sendiri. Ingat, tidak ada usaha yang kecil jika dilakukan dengan tekun dan penuh keyakinan. Semua bisa berhasil asalkan dijalani dengan sungguh-sungguh dan disertai doa kepada Allah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol suka, tinggalkan komentar positif, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan ide usaha berikutnya. Dukungan dari kamu sangat berarti agar kami bisa terus berbagi inspirasi dan tips bisnis yang menguntungkan setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga rezeki kamu lancar, dagangan laris, dan usahamu selalu diberkahi oleh Allah.